Bab 1085. Digangguin neurosis. Fang Su mengangguk berulang kali. Ketika Brother Zen berbicara, mana berani dia membantah. Selama Grey Z akan melindungi mereka, mereka tidak akan takut. Meskipun mereka takut di hati mereka, setidaknya seseorang akan berani berdiri. Jika tidak, apalagi yang bisa mereka lakukan selain menundukkan kepala kepada Nan Batian. Oke, kamu tidak perlu mengkhawatirkan urusan Nan Batian. Grey Z berkata, kamu hanya perlu terus melakukan apa yang harus kamu lakukan, dan itu akan baik-baik saja. Ya, Fang Su dan Truman mengangguk. Kedua pria itu menanggapi secara serempak. Grey Z mengatakan beberapa patah kata dan membiarkan mereka berdua melanjutkan pekerjaan. Tidak mungkin dia tinggal di tempat seperti South Island. Bagaimana mengembangkan dan mengelola tempat ini di masa depan adalah urusan mereka, dan dia hanya bertanggung jawab untuk menyelesaikan beberapa masalah yang agak rumit. Grey Z bangkit dan meraih tangan Dara Syam. Ayo, bulan madu harus seperti bulan madu. Kita keluar dan jalan-jalan. Pemandangan South Island memang sangat bagus, kalau tidak akan menarik banyak turis. Kalaupun ada banyak kekurangan di sini, itu akan selalu bisa terkendali. Karena sudah ada di sini, sungguh membuang-buang waktu jika tidak menikmati waktu dengan baik. Grey Z dan Dara Syam berjalan di depan, dan Brother Zen dan Alia Irawan menjaga jarak yang cukup jauh. Mereka tidak ingin menjadi anti nyamuk, tetapi mereka juga ingin melindungi diri mereka sendiri. Mereka takut Grey Z dan Dara Syam akan menunjukkan kasih sayang mereka dan akan merasa bosan. Kakak Zen, tolong makan yang manis-manis. Alia Irawan mengeluarkan 2 permen lollipop dari sakunya, mengupas kertas permen, dan menyerahkannya kepada kakak Zen. 5 sen sepotong, sangat mahal. Kakak Zen memutar matanya. Tidak mengatakan apa-apa, langsung menaruh saja di mulutnya. Untuk 50 sen, dia harus mengakui bahwa legenda provinsi ini sangat berhati-hati dalam membelanjakan uang. Di depan, Grey Z membawa Dara Syam dan berjalan ke kedai kopi selebriti internet. Grey Z tidak tertarik, tapi Dara Syam sangat menyukai tata letak di dalamnya. 2 kopi latte. Dara Syam tersenyum dan berkata kepada pelayan. 2 orang duduk di sana dan melihat sekeliling. Mereka semua adalah turis. Baik mengambil foto, meninggalkan pesan, atau berbicara. Jelas mereka tidak memiliki keengganan terhadap kedai kopi selebriti internet semacam ini. Mari kita ambil beberapa foto juga. Dara Syam mengeluarkan ponselnya dan menarik Grey Z, yang tidak berdaya, terlepas dari apakah dia menginginkannya atau tidak. Dia menyesuaikan sudutnya, bersandar di bahu Grey Z, dan hendak mengambil foto. Tiba-tiba, seseorang duduk di seberangnya. Dara Syam terkejut, meletakkan telepon. Bahkan sebelum dia datang untuk bertanya dengan mendesak, pria kekar di seberang tiba-tiba menyeringai dan tersenyum jahat. Cantik, bagaimana kalau aku memotret untukmu? Pria itu langsung mengabaikan keberadaan Grey Z, menatap mata Dara Syam, jelas dengan sikap posesif yang kuat. Aku sangat suka memotret, apakah itu di sini atau di tempat tidur? Apakah kamu sakit jiwa? Dara Syam benar-benar marah sekaligus, dan langsung berteriak. Kenapa di sini ada orang gila? Silakan pergi segera. Hehe, aku benar-benar sakit. Pria itu sambil berdiri, mengeluarkan sertifikat medis yang kusut dari sakunya, dan tersenyum dengan tidak bermoral. Penyakit mental, kadang-kadang, saya tidak bisa mengendalikan diri. Wajah Dara Syam berubah sedikit. Dia tidak tahu apa maksud orang di depannya, sepertinya orang yang datang itu tidak baik. Grey Z menepuk tangannya dengan ringan, tanpa sedikit pun perubahan di wajahnya, dengan tenang menatap pria di depannya.
Siapa namamu? Grizzly. Jawab pria itu. Apa yang ingin kamu lakukan? Grizzly menyeringai, dan duduk lagi, dagu di tangan, matanya penuh permusuhan sengit. Aku hanya ingin membunuh 2 orang, atau dibunuh oleh 2 orang. Bab 1086. Psikopat Killer. Dia menatap Grey-Z, ekspresi provokatif dan sengit di matanya tidak disembunyikan sedikit pun. Aura pembunuh gila itu hampir langsung membekukan udara di sekitarnya. Suasananya menjadi serius dan turis di sekitarnya jelas merasakan ada yang tidak beres. Pergi satu demi satu dan berlari keluar toko. Dan beberapa asisten toko menjadi pucat. Mereka dapat mengenali bahwa pria di depan mereka adalah beruang grizzly yang terkenal di South Island. Beruang grizzly gila yang memukul dan membunuh baginya hal yang baik-baik saja. Sudah berakhir. Toko mereka akan mati. Kerugiannya tidak akan kecil. Begitu Grey-Z dan yang lainnya terbunuh, toko mereka pasti akan ditinggalkan. Siapa yang berani datang ke toko tempat terjadi kasus pembunuhan? Tetapi saat ini, mereka tidak dapat berbuat apa-apa karena mereka tahu bahwa beruang grizzly ini adalah salah satu tiran di Pulau Selatan. Suasananya menjadi semakin tegang, dan udara seolah membeku. Beberapa pelayan menahan napas gugup dan cemas. Mereka ingin mencoba menghentikan mereka, tetapi mereka tidak punya nyali. Grey-Z melirik si Grizzly dan tiba-tiba tertawa tanpa menjawab. Grizzly masih memiliki senyum aneh di wajahnya. Grey-Z mengambil kopi di depannya, menyesapnya, dan langsung mengerutkan kening. Kopi. Tak seperti yang diharapkan, tidak ada teh untuk diminum. Setelah dia berkata, dia mengangkat kepalanya, dan cangkir di tangannya tiba-tiba terangkat. Kenapa tidak kuberikan saja kepadamu untuk diminum? Hah, percikan ini sangat tiba-tiba sehingga bahkan Grizzly tidak menyangka Grey-Z akan berani melakukan ini pada dirinya sendiri. Ah, kopi panas memercik ke wajah Grizzly, membuatnya berteriak. Sepertinya kamu juga tidak suka minum. Grey-Z menggelengkan kepalanya dengan wajah kecewa. Dia mengabaikan jeritan Grizzly, menoleh untuk melihat darah Syam, dan menghela nafas. Istriku, kopi di kedai ini kelihatannya tidak enak, jadi jangan meminumnya. Ayo kita pulang membuat teh dan minum teh agar tetap sehat. Darah Syam benar-benar mengangguk, mengikuti Grey-Z untuk berdiri, dan pergi sebelum bangun. Kalian mencari kematian. Grizzly dengan marah. Dia tidak menyangka Grey-Z akan berani mengabaikannya seperti ini. Dia berteriak, mengangkat tinjunya, dan menghancurkannya langsung di belakang kepala Grey-Z. Pukulan ini sangat kuat sehingga bisa memecahkan kepala Grey-Z. Beberapa asisten toko berteriak ketakutan, menutupi mata mereka dan tidak berani melihat. Seluruh tubuh mereka gemetar. Mereka sepertinya telah melihat bahwa Grey-Z dihancurkan ke lantai, darah mengalir, dan segera dia kehilangan napas. Tapi Bang, Grey-Z bahkan tidak menoleh ke belakang, dan langsung menendang kakinya ke belakang, langsung di perut Grizzly. Pria itu terpelanting ke udara, menghancurkan beberapa meja, dan mencoba menstabilkan tubuhnya. Eng! Grizzly membuka mulutnya, menyemburkan seteguk darah sebelum dia bisa mengucapkan sepatah kata pun. Dia berjuang untuk bangun, tetapi menjerit kesakitan. Dia merasakan nafas di perutnya sesak. Dia kewalahan. Tendangan itu sepertinya hampir menghancurkan organ dalamnya. Kamu ingin mati, bukan aku. Grey-Z dari awal sampai akhir, tanpa menoleh, masih memegang tangan darah Syam, berjalan ke arah luar toko. Grizzly jadi gila, berjuang untuk berdiri, memegang kursi, mengejarnya, dan membanting tinjunya lagi ke kepala Grey-Z dengan keras.
Bang! Grey Z menendang lagi. Masih tidak melihat ke belakang. Tendangan ini akurat dan menghantam kepala Grizzly dengan suara keras. Grizzly terbanting tubuhnya dengan keras ke dinding. Tanpa bisa berteriak, dia jatuh dengan lemas. Karena Anda memiliki sertifikat identifikasi neurosis, maka Anda akan menjadi neurosis sungguhan. Grey Z berkata dengan ringan tanpa menoleh ke belakang. Pergilah ke rumah sakit jiwa dan berbaring di sana seumur hidup. Bab 1087. Kamu diremehkan. Orang-orang di sekitar sudah kaget. Bagaimana Grey Z bisa begitu kuat? Kedua kaki barusan sepertinya menendang hati semua orang, membuat mereka merasa dada mereka gemetar. Grey Z tidak menoleh ke belakang, dia mengambil tangan Dara Syam dan pergi. Dan Grizzly jatuh di bawah tembok, matanya melebar. Dia masih sadar, dia bahkan bisa merasakan tangan dan kakinya, tapi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia tidak tahu berapa banyak tulang yang patah, tidak mungkin dia bisa pulih dalam kehidupan ini. Mengandalkan bukti penyakit mental untuk berbuat hal yang tidak bertanggung jawab, bisakah Anda mengacaukannya? Grey Z tidak terbiasa dengan orang-orang seperti itu. Gur, gur. Tubuh besar Grizzly jatuh di sana, darah tumpah dari sudut mulutnya, dan matanya yang melebar penuh ketakutan. Dari awal hingga akhir, ekspresi wajah Grey Z tidak berubah sama sekali, dan dia tidak menaruh Grizzly di matanya sedikit pun. Bukan hanya Grey Z tidak marah, tapi dia juga sedikit melucu. Dia pikir bisakah membiarkan seseorang yang sakit jiwa dan dapat melakukan apa saja untuk menyusahkan dirinya. Aku merasa kamu sepertinya diremehkan. Bahkan Dara Syam benar-benar berpikir demikian. Dia telah melihat lawan sebelum Grey Z, apakah itu Master Grandi, mereka yang berada di Tenggara, atau mereka yang berada di Utara, yang bukanlah sosok yang tidak terkenal. Orang-orang di South Island terlalu berlebihan, membiarkan neurosis berurusan dengan Grey Z. Tidakkah mereka tahu bahwa Grey Z juga seorang dewa perang? Grey Z memutar matanya dan tidak peduli sama sekali, dia melupakannya dalam sekejap dan meraih tangan Dara Syam dan berjalan di trotoar. Segera, di pintu masuk kedai kopi, banyak orang datang dan melihat Grizzly tergeletak tak bergerak di tanah seperti genangan lumpur. Semua orang terlihat sangat suram. Kakak Fami, Grizzly sudah mati. Salah satu dari mereka tampak jelek. Mereka berpikir bahwa membiarkan orang gila seperti Grizzly mengambil tindakan sudah cukup untuk menyelesaikan masalah ini. Bahkan jika Grizzly harus dimintai pertanggungjawaban, apa yang bisa dilakukan padanya jika dia gila? Tanpa diduga, Grizzly dilumpuhkan begitu saja. Fami berdiri di sana tanpa berbicara, dan berjalan langsung ke toko, membuat petugas itu menggigil ketakutan. Kamera monitor, buka, aku ingin menontonnya. Beruang Grizzly tidak hanya dikalahkan tetapi juga dilumpuhkan. Orang itu secara tidak terduga memiliki tingkat kekuatan ini. Ini bukan orang biasa. Fami tidak bodoh. Dia tidak mengetahui detail pihak lain dan tidak ingin membuat kesalahan. Dia sudah melakukan kesalahan sekali. Tentu saja, tidak mungkin ada yang kedua kalinya. Dia ingin membangun prestise sekarang, bukan untuk menghancurkan reputasinya. Petugas itu tidak berani menolak dan menyalakan monitor di komputer. Di layar, Grey Z bahkan tidak melihatnya. Dia melumpuhkan Grizzly hanya dengan 2 tendangan. Wajah Fami tiba-tiba menjadi serius. Benar saja, ini luar biasa, tidak heran dia berani menimbulkan masalah di South Island. Fami menyipitkan matanya. Terima kasih. Dia menoleh, menatap petugas itu,
dan tiba-tiba berkata terima kasih, membuat petugas itu sedikit tersanjung. Pria besar ini, kenapa dia sangat sopan? Setelah berbicara, Fami berjalan keluar bahkan tanpa melihat si Grizzly, wajahnya acuh tak acuh, dan dia bersenandung. Pulangkan dia. Hal-hal menjadi sedikit merepotkan. Fami tidak menyangka lawannya begitu hebat. Dia telah berada di lingkaran bawah tanah selama bertahun-tahun. Dia tahu betul bahwa yang paling sulit bukanlah pejabat tinggi, tapi orang yang bertelanjang kaki tidak takut memakai sepatu. Sebaliknya, mereka sangat iri dengan pemain terampil seperti itu. Karena orang-orang di lingkaran bawah tanah masih memegang teguh prinsip dalam melakukan sesuatu dan mengikuti prosedur formal, tapi di mana Anda peduli begitu banyak orang di lingkaran bawah tanah. Ini sendiri adalah lingkaran yang sengit, memandang siapa yang lebih keras tinjunya, yang lebih keras tulangnya. Dia tahu skill Grizzlies dengan sangat baik. Rata-rata orang biasa tidak bisa mendekati 5 atau 6 orang. Tapi dari pantauan monitor, Grizzly bahkan tidak punya kesempatan untuk menyerang. Hanya 2 tendangan, dia langsung dilumpuhkan hingga menjadi sampah.